Baik, ini sesi kedua. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Zuhra Anjani. Menjadi seorang pengusaha lebih dari sekedar jabatan, dan menjadi pengusaha bukannya tidak ada rasa takut, tapi ada juga resiko yang harus ditanggung. Dan ini ada beberapa resiko yang harus ditanggung dalam suatu perusahaan. Para wirausahaan ini terdorong untuk bereksperimen dan menemukan cara baru untuk memecahkan suatu masalah, baik dengan menciptakan produk, layanan, atau sebuah perusahaan. Kebutuhan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi yang kebanyakan orang pergi dan bersembunyi tanpa mau menghadapi suatu risiko tersebut. Pengusaha memiliki keyakinan batin dan keyakinan bahwa jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan ide atau perusahaan mereka, dalam beberapa cara mereka akan berdiri di kaki mereka sendiri. Mereka juga akan pulih terlepas dari apa yang terjadi. Nah, mereka akan mencari solusi untuk suatu masalah. Mereka tahu bahwa hal yang harus dilakukan berikutnya untuk perusahaan mereka. Peluang sudah dekat. Keyakinan ini memberikan mereka untuk mengambil risiko memulai suatu perusahaan. Oke, menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan pada saat sebuah perusahaan mengalami penurunan? Baik, kita lanjutkan. Saya ingin menjadi bos pada perusahaan sendiri. Beberapa orang lebih baik ketika mereka tidak menerima perintah atau diatur oleh orang lain. Orang-orang ini tidak perlu mengelola atau bertanggung jawab di kantor tersebut, tetapi mereka perlu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Memulai sebuah perusahaan adalah cara yang bagus bagi Anda untuk memiliki otonomi dan kemandirian yang Anda butuhkan dan dambakan. Namun jika ini adalah motivasi untuk Anda pribadi, Anda mungkin mempertanyakan apakah itu cukup untuk satu atau lebih lain dalam suatu daftar. Meskipun ini mungkin tampak seperti sebuah alasan, itu mungkin tidak cukup untuk memotivasi diri sendiri setelah 5 tahun khawatir sepanjang waktu. Saya ingin memiliki dampak besar. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari bisnis yang membuat keputusan penting atau memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan atau pelanggan. Di perusahaan besar dan banyak perusahaan menengah juga, tingkat tanggung jawab dan sebuah kemampuan Anda untuk naik pangkat sering kali terkait dengan sebuah masa jabatan di dalam suatu perusahaan. Dan kepengalaman di lapangan, banyak pengusaha marah dan memberontak terhadap pendekatan ini, dan lebih memilih untuk menghubungkan tugas dengan kinerja. Sebagai seorang pendiri, Anda melompat ke garis awal. Tentu saja Anda juga mendapatkan semua tanggung jawab dan hal-hal negatif sebagai penanggung jawab juga. Sejak hari pertama, Anda dapat memiliki dampak besar terhadap suatu perusahaan dan pekerjaan Anda yang tidak bisa Anda lakukan di perusahaan besar. Dan saya juga ingin menghasilkan uang. Menghasilkan uang sendiri tidak secara konsisten memotivasi pendiri sukses, bukan ketika pengorbanan dan tantangan untuk memulai dan mengembangkan suatu perusahaan, tapi ketika Anda salah memilih dan ingin menghasilkan uang. Alasan lain adalah hal yang ampuh untuk sukses. Yang pasti, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bertemu dengan banyak pengusaha yang berpikir tentang seberapa kaya startup mereka, seperti yang kami katakan, ini dapat memotivasi Anda untuk sementara waktu. Tetapi ketika Anda ingin
berjuang untuk mencapai profitabilitas diri Anda sendiri. Memulai sebuah perusahaan bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Anda dapat mengubah dunia dan belajar sambil melakukannya. Anda akan bertemu banyak orang yang berpotensi mempengaruhi kehidupan pribadi Anda dan bahkan mungkin menghasilkan uang atau menjadi terkenal. Meskipun ini adalah hasil yang luar biasa, pengorbanan yang Anda lakukan saat membangun startup bisa menjadi signifikan jika pada intinya Anda selaras dengan pertukaran pribadi yang akan membuat Anda membangun suatu perusahaan, maka kesuksesan akan sulit dicapai. Tetapi Anda dapat menemukan misi yang sangat Anda sukai lebih baik lagi, maka akan menjadi api yang memberikan peluang yang untuk sukses. Jadi dari penjelasan kami di atas bisa diambil beberapa kesimpulan. Memulai suatu perusahaan harus bekerja keras, memiliki ide ketika perusahaan sedang mengalami resiko. Setiap memulai usaha tidak semuanya berjalan dengan baik, pasti ada yang namanya resiko. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.